Memenuhi hak istri dalam hal memberikan nafkah batin. Wahai istriku, belajarlah, pelajarilah dan gunakanlah apa yang telah kau pelajari selama ini dalam hidupmu, dimanapun, dan kapanpun biar menjadi ilmu yang bermanfaat. Minimal manfaat itu untuk ketentraman dalam hidupmu sendiri, sehingga pikiranmu tidak mudah terbawa imajinasi setan yang kemudian berdampak buruk pada hati dan perasaanmu sehingga merusak pandangan serta pemikiran orang lain nantinya. Ingatlah pepatah Luqman terhadap anaknya untuk tidak terlalu mendengarkan perkataan manusia. Sehingga namanya Allah abadikan dalam sebuah surat dalam Al-Quran. Isi dari pepatah itu ialah, wahai anakku janganlah engkau mengikuti dan terlalu percaya pada ucapan manusia karena jika mendengarkan serta mengikuti mereka, maka tidak akan pernah ada baiknya. Dan itu dia buktikan kepada anaknya tatkala ia pergi ke pasar sambil membawa keledai. Pada hari pertama Luqman membawa anaknya ke pasar dengan menunggangkan anaknya di punggung keledai, sementara ia menuntun keledainya. Tiba-tiba orang di pasar berkata, dasar anak kurang ajar dan durhaka, masa orang tua disuruh berjalan sementara anaknya enak-enakan naik keledai. Itu perkataan sentimen orang pasar terhadap mereka. Orang sentimen itu pikiran dan mentalnya cuma 1 senti, sehingga dapat dengan mudah dan buru-buru mengatai terhadap sesuatu. Dan pada hari kedua untuk menghindari cibiran serupa, Luqman berganti posisi yaitu dengan menunggangi keledainya dan anaknya yang menuntun keledai dari depan. Kemudian orang-orang di pasar berkata lagi, dasar orang tua tak berperasaan, masa anak yang seharusnya dibahagiakan malah disuruh berjalan sementara dia enak-enakan di atas keledai. Lalu Luqman berkata, kamu dengarkan, nak, perkataan mereka lain lagi dengan yang kemarin. Setelah itu di hari ketiga, Luqman memutuskan mengajak anaknya sama-sama menunggangi keledai itu pergi ke pasar, dan orang di pasar berkata lagi, dasar manusia tidak berperasaan, masa keledai kecil ditunggangi oleh 2 orang. Luqman dan anaknya hanya bisa terdiam serta saling pandang saat mendengar perkataan yang berbeda lagi. Lalu esoknya lagi, pada hari keempat Luqman mengajak anaknya ke pasar dengan tidak menunggangi keledai itu. Mereka berdua sama-sama berjalan ke pasar sambil menuntun keledai. Dan orang di pasar berkata lagi, anak dan bapak sama saja tololnya, punya keledai tidak dipakai. Tuh kan nak mengikuti perkataan orang itu tidak akan pernah ada baiknya selalu saja salah. Maka dari itu berjalanlah dengan seadanya dirimu dengan caramu serta diawali dengan niat yang baik. Dan Nabi pun bersabda, inamal amalu biniat, artinya bahwa amal-amalan itu tergantung niat, jadi jalani saja apa adanya serta nikmati prosesnya dengan cara kita sendiri. Dan kata pepatah lain biarkan anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Nah begitulah sehingga dengan kesederhanaan serta kebijakannya dalam menerima serta menyikapi sesuatu namanya Allah abadikan. Padahal Luqman bukan raja, nabi atau hartawan, melainkan hanya seorang budak di bawah kendali tuannya. Ingatlah, bacalah, pikirkanlah dan renungkanlah karena kalbu semua manusia itu murni serta mampu mengetahui mana asupan batin yang baik dan buruk secara otomatis tatkala dihadapkan terhadap suatu hal. Dan jangan samakan antara kalbu dan perasaan. Kalbu atau hati kecil itu sebagai fitrahnya manusia pasti menerima dan mampu melihat serta membedakan mana yang baik, buruk atau samar. Cobalah sampai ke situ. Belajar itu tak hanya di sekolah. Belajar itu setiap waktu, dan ujian itu tak hanya di awal, di tengah atau di akhir namun ujian itu adalah selamanya, serta dimulai dari ketika terlahir ke dunia sampai ajal yang ditentukan. Hasilnya tidak ada yang kita bawa, yang kita bawa hanya amal dan apa yang telah kita lakukan. Jadi marilah perbaiki sikap, akhlak serta etika kita sama-sama karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Orang berilmu, belum tentu beradab, dan bisa jadi biadab, tapi orang beradab itu, dalam setiap langkahnya adalah ilmu dan menghasilkan peradaban. Jika berbicara hanya sebatas rasa dan perasaan, aku pun sama seperti manusia pada umumnya ada cinta, kasih, serta sayang, bahkan terkadang lelah, merasa sakit, semangat pasang surut, punya keinginan, punya cita-cita dan lainnya. Namun yang harus selalu diingat bahwa kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Bukan orang lain atau mereka dan siapapun. Bahkan Tuhan pun Sang Maha Pencipta dan empunya kebahagiaan itu sendiri hanya memberikan pilihan terhadap insan yang mau dan mensyukuri apa yang telah diberikannya. Orang bersyukur itu pasti bisa menciptakan kebahagiaan abadi yang otomatis di dalam dadanya, bukan kebahagiaan semu yang sementara, dan samar serta dibuat-buat. Orang yang selalu bersyukur dan memuji Tuhannya bisa benar-benar menikmati dan mengetahui kenikmatan satu persatu sebuah sajian yang dia dapatkan, satu persatu, setahap demi setahap, dinikmati serta dikunyah dulu sebelum dicerna. Begitu pula dalam menyikapi sesuatu harus seperti itu, kalau dalam istilah kata pepatah Sunda yaitu, dipikir dibulak-balik dibawang diutakeun. Dipikir dahulu secara bolak-balik, dikunyah dulu lalu dimuntahkan biar tahu rasa aroma sajian yang akan kita konsumsi, kalau enak dan baik ya ditelan kalau tidak ya dimuntahkan. Jangan sampai gagal paham, sehingga begitu cepat memuntahkan makanan yang dikira buruk ternyata baik dan enak serta menyehatkan, karena sifat tergesa-gesa itu perbuatan setan. Setelah kau mampu memahami serta memaknai itu maka kamu tidak akan membantah soal nikmat yang mana lagi yang harus didustakan, sesuai dalam firman Allah surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrohmanirrohim. Fabiai alai robbikumatu kaziban. Dalam Al-Quran di surat Ar-Rahman memiliki arti, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Dan kalimat tersebut diulang sebanyak 31 kali dalam surat Ar-Rahman yaitu ayat 13, 16, 18, 21,
23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, dan 77. Coba renungkanlah wahai istriku, dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bagi orang yang berpikir dan merenungkan keagungan semua ciptaan serta kalamnya yang sengaja diberikan untuk makhluknya. Itu semua, Allah berikan serta telah Allah atur masing-masing mendapatkan rejekinya, dan buktinya alam semesta tidak kacau terjaga. Coba belajar dan pelajarilah ciptaan Tuhanmu itu. Lihatlah Bugats itu adalah anak burung gagak. Bugats itu pertama lahir tidak diakui dan tidak diberi makan oleh induknya karena dia berbulu halus dan putih berbeda dengan induk dan rasnya yang berbulu hitam. Si Bugats diasingkan dibiarkan sendirian dan tidak diakui sebagai anaknya melainkan hanya diperhatikan dari kejauhan sebelum akhirnya diakui sebagai anaknya seiring dengan berjalannya waktu karena dugaan induknya salah bahwa dia tetap anaknya karena perlahan tumbuh bulunya menghitam. Namun Allah adil terhadap ciptaannya. Si Bugats yang baru menetas dan tak berdaya itu Allah kasih aroma wangi di dalam tubuh Bugat itu sehingga mengundang kumbang, belalang, ulat untuk kemudian jadi rejeki makannya agar tumbuh sehingga tampaklah janji Allah itu benar bahwa setiap makhluk diciptakan lengkap dengan rejekinya. Bahkan ada ulama dari Suriah yang selalu berdoa meminta rejeki seperti Bugats. Dia selalu mengucapkan doa seperti berikut ini, Ya Allah, berilah aku rezeki sebagaimana Engkau memberi rezeki kepada Bugats. Kita manusia yang disebut makhluk sempurna harus bisa belajar dan memaknai ciptaannya. Jika Bugats saja diberikan serta bisa menciptakan aroma wangi, kenapa kita tidak mempraktekkannya lewat doa dan dalam perilaku kita untuk terus belajar lebih baik sehingga kehadiran dan keberadaannya membuat simpatik serta menarik perhatian dengan aroma wangi yang menenteramkan. Semua itu butuh proses memang. Karena aku juga sama awalnya sempat menemui keraguan namun langkah yang dibarengi niat tekad ilmu serta keyakinan tidak akan membuatnya tersesat dalam langkah jalannya terhadap tujuan. Yakinlah karena Allah telah berfirman dalam kalamnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. 6. Dan tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa, di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua, tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz, Quran Surat, Hud ayat 6. Kitab suci Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran tidak mungkin abadi sampai sekarang telah 14 abad dan tidak berubah sedikitpun. Jika di dalamnya ada kekeliruan, sudah pastilah dari sejak dulu ada ayat yang dikurangi, ditambahkan atau diperbaharui. Upgrade kalau kata bahasa anak zaman sekarang. Kita namanya manusia kadang suka lupa akan apa yang telah kita ingat dan rencanakan. Maka dari itu selalulah minta petunjuk terhadap Allah agar selalu mendapat inspirasi dalam setiap langkah kehidupan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 7. Yaitu, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat, Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Salat atau berdoa itu untuk kita bukan untuk Allah. Kita yang butuh belas kasih Rahman dan Rohimnya Allah, sementara tidak sah salatnya seorang hamba jika tanpa surat Al-Fatihah. Allah tidak butuh salat dan doa. Allah tidak akan rugi serta turun pangkat jika semua manusia tidak salat dan menyembahnya. Karena Dia yang menciptakan dan mempunyai semuanya. Begitulah kiranya buat orang yang mau membuka pikirannya. Karena hanya orang goblok dan tolollah yang mengomentari solat dengan kata untuk mendapatkan apa, dan ingin dipuji siapa dari solat itu. Mereka yang berkata demikian layaknya seperti monyet yang mempermainkan kelapa. Dia asik menggulung dan menggulingkan kelapa itu tanpa pernah bisa membukanya, apalagi untuk mengetahui isi serta menikmati manfaatnya. Maka dari itu kita manusia, sebagai khalifah di muka bumi serta dengan gelar makhluk sempurna cobalah ikro, baca dengan menyebut nama Allah Tuhanmu, agar Allah memberikan petunjuk serta cara untuk membuka serta menikmati buah kelapa tersebut. Kalimat itu sesuai dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, untuk mengubah peradaban dari masa jahiliyah menjadi masa yang penuh ilmu pengetahuan serta memperbaiki dan mempermudah kehidupan. Dengan ikro di sana itu untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan. Sulit itu hanya bagi mereka yang tidak mau membaca kalamullah. Berikut adalah wahyu dan ayat Al-Quran pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Alaq ayat 1. Sementara arti dari Al-Alaq itu adalah segumpal darah manusia yang mengalir dalam tubuh agar tidak disusupi setan, karena setan mampu menyusup dalam peredaran darah, maka dari itu proteksilah diri kita dengan membaca nama serta asma Allah. Intinya manusia setiap dalam melakukan segala sesuatu itu harus diawali dengan membaca nama Allah yang tersurat dalam kalimat basmalah agar Allah ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah atau atas nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Begitulah kiranya wahai istriku atas semua ucapanku. Wallahu a'lam bishawab, artinya hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.
Karena aku juga masih belajar dan mempelajari ayat-ayat Allah ini untuk bekal kelak setelah kita ditanam di dalam bumi yang bagaikan biji. Jika ditanam di tanah dengan izin Allah melalui sebuah proses akan tumbuh jadi pohon dan berbuah serta menghasilkan buah-buahan serta hasil bumi lainnya. Tapi benih itu ada yang unggul dan tidak, dan ada yang berbuah bahkan tidak sama sekali. Maka dari itu kita di bumi ini tak ubahnya demikian sedang mencetak kualitas benih kita sendiri dan seberapa unggul nanti hasilnya. Itulah kiranya banyak makna dan perumpamaan dari ciptaan Allah buat manusia yang berpikir serta mampu membacanya. Wassalamualaikum.